Dua kecamatan di Kabupaten Bulungan terendam banjir. Polres Tarakan musnahkan sabu seberat 113,24 gram. Selamat sore saudara, Kalimantan Utara hari ini kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi terupdate dan teraktual dari Kalimantan Utara. Kamis 16 Desember 2021, bersama saya Lianita Damanik, inilah berita selengkapnya. Akibat curah hujan tinggi menyebabkan dua kecamatan di Kabupaten Bulungan terendam banjir. Ketinggian air mencapai 80 hingga 150 cm, menyebabkan kurang lebih 1.000 kepala keluarga terdampak banjir. Pelaksana tugas BPBD Bulungan Darmawan mengatakan dua kecamatan yang terdampak banjir yakni Kecamatan Sekatak dan Kecamatan Tanjung Palas Utara. Penyebabnya adalah curah hujan yang tinggi pada Rabu 14 Desember hingga Kamis 15 Desember dini hari membuat sungai yang ada di daerah itu meluap hingga masuk ke pemukiman warga. Untuk di Kecamatan Tanjung Palas Utara, warga yang terdampak berada di Desa Pimping, di mana ketinggian air mencapai dada orang dewasa, kurang lebih 800 kepala keluarga terdampak dari banjir. Sementara itu, Kecamatan Sekatak, beberapa desa yang terdampak diantaranya Desa Sekatak Buji ada 4 RT, Desa Kelembunan ada 3 RT, Desa Bengkiliu, Desa Maritam, Desa Sekatak Bengara ada 2 RT, Desa Kelincawan, Desa Paru Abang, dan Desa Pentian. Ketinggian air di wilayah ini mencapai 80 hingga 150 cm. Total kepala keluarga yang terdampak mencapai 201 jiwa. Palas Utara itu sekitar 845 jiwa yang terdampak. Tapi tidak, yang kita evakuasi hanya 1 kakak, dan itu juga di rumah keluarga. Alhamdulillah banjirnya yang di Pimping masih aman, walaupun ada beberapa rumah yang tergenang dan kita evakuasi. Ya sekitar 845 jiwa itu. Kalau di Sekatak Pak? Di Sekatak itu ada di Desa Sekatak Bengara, itu ada RT 1 RT 2. Jumlahnya di Desa Sekatak Puji sekitar 201 kakak. Lebih lanjut, Darmawan mengungkapkan bahwa sejak Rabu hingga Kamis dini hari tadi, pihaknya terjun ke lokasi untuk membantu warga yang terdampak banjir. Dan kondisi air hingga pukul 5 dini hari tadi berangsur surut. Namun pihaknya tetap menghimbau kepada warga khususnya kepala desa agar tetap waspada banjir susulan. Terlebih cuaca di Kabupaten Bulungan masih berpotensi terjadi hujan. Selain itu, pihaknya juga telah menyerahkan bantuan sembako kepada warga yang terdampak banjir di dua kecamatan itu. Kerugian material belum bisa dipastikan lantaran petugas BPBD bersama TNI, Polri, dan masyarakat masih berupaya membersihkan puing-puing akibat banjir. Dari Bulungan, Muhammad Aras melaporkan. Satres Narkoba Polres Tarakan memusnahkan 113,24 gram narkotika jenis sabu, yang merupakan hasil pengungkapan kasus di bulan November. Dalam kasus ini, ada 4 tersangka yang ditangkap. Sebelum dimusnahkan, 113,24 gram sabu yang disita dari para tersangka terlebih dahulu diuji keasliannya oleh petugas laboratorium. Pemusnahan barang bukti sabu ini dilakukan dengan cara dilarutkan ke dalam air lalu dibuang ke kloset. Dalam kasus ini terdapat 4 orang tersangka yang sebelumnya ditangkap di daerah Juwata Laut, Tarakan Utara. Untuk kasus pertama, tersangkanya 1 orang berinisial AR, sementara kasus kedua tersangkanya berinisial MI. Pada kasus kedua ini ada 3 orang tersangka yang diamankan petugas Satres Narkoba Polres Tarakan. Dari tangan tersangka AR, polisi mengamankan 1 bungkus plastik bening berisi sabu seberat 48,48 gram. Sedangkan dari tersangka MI, barang bukti sabu yang diamankan seberat 11,12 gram. Narkoba Polres Tarakan mengadakan kegiatan pemusnahan. Jumlah barang bukti yang dimusnahkan yaitu 113,24 gram. Yaitu terdiri dari laporan polisi nomor 318 bulan 11 2021 dan LP 328 bulan 11 2021 juga. Serta ada kita musnahkan penyerahan dari pihak lapas, penggagalan dari pihak lapas beberapa waktu yang lalu. Jadi total yang kita musnahkan
barang bukti 113,24 gram. Selain barang bukti dari keempat tersangka, polisi juga memusnahkan barang bukti sabu hasil penyerahan dari Lapas Kelas 2A Tarakan sebanyak 55,81 gram, sehingga total barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 113,24 gram. Barang bukti dari kedua kasus itu juga disisihkan 0,5 gram untuk di persidangan dan 0,8 gram untuk uji laboratorium. Siti Hardiani, Kota Tarakan melaporkan. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Polda Kalimantan Utara melalui Inspektorat Pengawasan Umum Daerah atau Itwasda Polda Kaltara melakukan launching Rumah Dinas Presisi. Melalui Rumah Dinas Presisi ini, masyarakat Kaltara bisa melaporkan segala bentuk mulai dari tindak kriminal hingga kinerja kepolisian dalam melayani masyarakat. Kapolda Kaltara Irjen Pol Bambang Kristiono mengatakan Rumah Dumas Presisi sendiri merupakan tindak lanjut program prioritas Kapolri guna meningkatkan pelayanan Polri dalam menerima pengaduan masyarakat melalui aplikasi Dumas Presisi yang dikembangkan oleh Itwasda Polda Kaltara dengan menggandeng Ketua RT setempat. Kapolda menjelaskan Ketua RT dilibatkan agar memudahkan masyarakat melakukan pengaduan tanpa harus datang ke kantor polisi yang jauh. Setelah adanya laporan itu, Itwasda bersama tim akan datang untuk menangani kasus yang dilaporkan. Memudahkan masyarakat untuk mengadu, tidak harus datang ke kantor polisi jauh-jauh, tapi di RT setempat. Makanya inovasinya ini sangat bagus. Tentunya kita harus sambut bersama. Jadi berpikirnya mungkin masyarakat yang jauh-jauh segan kantor polisi, saya Pak Irwasda membuka RT sebagai rumah dumas untuk mengadu. Apa saja silahkan mengadu. Nanti Pak Irwasda dengan timnya akan memilah ini siapa Propam, ini siapa Serse, ini Polres, bisa dipilah-pilah. Terpisah, Itwasda Polda Kaltara Kombes Pol Eka Wahyudianta menambahkan, jika penggunaan aplikasi salah satunya keterbatasan personel. Untuk itu, pihaknya melibatkan setidaknya 2.450 ketua RT sekaltara untuk menjadi jembatan masyarakat di lingkungannya masing-masing. Mantan Kapolres Bulungan ini menjelaskan fungsi lainnya aplikasi Rumdum Pres ini untuk mengawasi kinerja kepolisian di lapangan, karena ada 2 pengaduan yang bisa masuk kepada ketua RT, ada yang berstandar pengawasan dan tidak berstandar pengawasan. Kami dengan keterbatasan personel mempunyai inovasi RT kita tunjuk, ya kita bekerja sama dengan RT, kolaborasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pengaduan masyarakat. Ia berharap dengan adanya Rumah Dumas Presisi dapat mempermudah pelayanan Polri kepada masyarakat dalam menyampaikan aduan laporan. Muhammad Aras, Bulungan melaporkan. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang membentuk dan mengukuhkan tim percepatan akses keuangan daerah. Dibentuknya tim ini untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi serta menggali potensi Provinsi Kalimantan Utara. Dilansir dari laman Dinas KISP Kaltara, Gubernur Zainal Arifin Paliwang menjelaskan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2020 hingga 2024. Dan 3 dari 7 agenda pembangunan nasional, yaitu penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, serta penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Semua agenda itu diharapkan dapat terpenuhi melalui dukungan perluasan akses keuangan, pendalaman sektor keuangan, sehingga mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% per tahun. Hal itu disampaikan Gubernur saat mengukuhkan tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD belum lama ini. TPAKD ini dibentuk dan bertujuan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta menggali potensi-potensi Provinsi Kalimantan Utara. Tim tidak hanya memberikan edukasi kepada masyarakat, tetapi juga perlu memberikan akses keuangan yang terpercaya. Tim redaksi TVRI Kaltara melaporkan. KNPI sebagai rumah besar semua elemen kepemudaan memiliki peran yang sangat penting. Untuk itu, pengurus KNPI harus merangkul segenap perbedaan yang ada dan menyatukan seluruh potensi untuk tujuan bersama.
Bupati diwakili Sekretaris Kabupaten Nunukan Servianus pada pembukaan musyawarah daerah KNPI Nunukan pagi tadi menyampaikan KNPI harus bisa menjadi kawah candra di muka yang menggembleng idealisme, kreativitas, dan jiwa kepemimpinan. Peran pemuda ke depan semakin penting, apalagi dengan bonus demografi yang didapat bangsa ini dengan jumlah pemuda lebih banyak. Untuk itu pemuda harus meningkatkan kualitas dirinya dan bukannya menjadi beban negara. Sekretaris Kabupaten Nunukan Servianus berharap KNPI dapat bersinergi untuk kemajuan daerah Nunukan. Sekretaris Kabupaten Nunukan Servianus berharap KNPI dapat bersinergi untuk kemajuan Kabupaten Nunukan. Servianus juga meminta kepengurusan KNPI Nunukan solid dan berkualitas serta mampu menyusun program kerja yang brilian. Fadli Romansah dari Nunukan melaporkan. SMK Negeri 1 Tanjung Selor menggelar pameran hasil produk kewirausahaan, mulai dari kuliner, keterampilan, kerajinan, dan juga jasa. Hasil produksi kewirausahaan dilaksanakan di SMK Negeri 1 Tanjung Selor berlangsung selama 2 hari. Produk yang dipamerkan merupakan karya dari pelajar, mulai dari jurusan akuntansi, tata busana, tata boga, perhotelan, pariwisata, bisnis daring pemasaran, dan perkantoran. Pameran ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa-siswi dalam bidang kewirausahaan, mulai dari kuliner, keterampilan, kerajinan, dan juga jasa. Sekaligus mengajarkan siswa-siswi dalam memasarkan hasil produk mereka dan menghitung omset yang didapatkan dari penjualan. Kepala SMK Negeri 1 Supriyono menjelaskan, kedepannya acara ini diselenggarakan setiap akhir semester atau setiap tahun sekali dan menjadi agenda kegiatan sekolah. Tujuan daripada kegiatan pameran ini yaitu dalam rangka untuk memamerkan hasil produk hasil produk daripada siswa-siswi, yaitu dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi di bidang kewirausahaan, di mana anak ini harus kita bekali yaitu yang berkaitan dengan kewirausahaan, sehingga nanti setelah lulus SMK ini akan dia berwirausaha ketika tidak mendapatkan pekerjaan di dunia usaha, di dunia industri, sehingga ini menjadikan suatu kompetensi pembelajaran kompetensi di bidang keahlian masing-masing sesuai dengan bakat dan minat. Siswa kelas 11 perkantoran Arini mengungkapkan, melalui kegiatan pameran seperti ini dapat meningkatkan kreativitas siswa dan bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Ya, harapan saya untuk kedepannya acara seperti ini bisa dilaksanakan lagi karena bisa meningkatkan kreativitas siswa, apalagi banyak siswa-siswa yang bisa membuat produk-produk yang bisa dipasarkan dan bisa menjadi wirausaha untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Tanjung Selor. Pada hari pertama pameran, omset yang didapatkan sekitar 10 juta untuk penjualan kuliner maupun produk kerajinan. Tim redaksi TVRI Kaltara melaporkan. Saudara, usai jeda pariwara, kami akan kembali hadirkan berbagai informasi penting dari sejumlah wilayah di Pulau Kalimantan. Untuk itu, tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Utara hari ini. Saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu, kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Tes, wahai engkau, di masa pandemi ini, berjuanglah. Apakah engkau akan berdiam diri? Apakah engkau hanya sembunyi? Lihat isi dompetmu. Oh no. Cek saldo token listrikmu. Cek isi lemari dapurmu. Sadari tanggunganmu. Berusahalah, belajarlah, bekerjalah. Ketika sehat nagamu, tapi ingat, prokes, prokes, prokes. Semangatlah, jangan menyerah, tetaplah teguh. Bangkitlah di tengah pandemi ini, bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Utara hari ini. Selanjutnya kami akan hadirkan berbagai informasi dari sejumlah wilayah di Pulau Kalimantan dalam berita Kalimantan berikut ini. Satgas COVID-19 Kota Balikpapan telah memulai pelaksanaan vaksinasi bagi anak berusia 6-11 tahun atau setingkat sekolah dasar. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara terpusat, yakni di sentra vaksin gedung BSCC Dom Balikpapan. Kota Balikpapan bisa melaksanakan vaksinasi terhadap anak berusia 6-11 tahun karena syarat dari Kemenkes telah terpenuhi. Sedikitnya 8 anak berusia 6 hingga 11 tahun atau setara dengan sekolah dasar dilakukan vaksinasi secara simbolis oleh tim Satgas COVID-19 di sentra vaksinasi gedung BSC Dom Balikpapan pada Rabu pagi. Juru bicara Satgas COVID-19 Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarti mengatakan setelah mendapat izin dari Kementerian Kesehatan tentang pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun, maka Satgas COVID-19 Kota Balikpapan langsung melaksanakannya dengan sasaran target per hari 1.500 anak. Berdasarkan data yang diterima Satgas COVID-19 Kota Balikpapan, anak berusia 6-11 tahun sebanyak 81.404 anak dan ditargetkan pelaksanaan vaksinasi anak ini hingga bulan Februari 2022 mendatang. Kita menjalankannya hari ini dengan sasaran 1.550 anak sekolah dasar dari SD Negeri 013 dan 014 Kelurahan Gunung Bahagia. Kemudian selanjutnya kita akan menjalankan terus, terutama setiap hari Selasa dan Kamis itu dijadikan hari vaksinasi anak sekolah dasar usia 6-11. Lebih lanjut, Andi Juliarti mengatakan, untuk mengejar target vaksinasi anak 6 hingga 11 tahun, Satgas menetapkan pelaksanaan vaksinasi setiap hari Selasa dan Kamis, baik di sentra vaksinasi dan seluruh puskesmas di Kota Balikpapan. Dari Balikpapan, Andri Aprianto melaporkan. Masih dari Kalimantan Timur, tim Satgas COVID-19 Bontang memperketat pengawasan di pelabuhan perusahaan. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi masuknya virus Omikron ke Kota Bontang. Tim Satgas COVID-19 Bontang akan memperketat pengawasan jalur masuk pelabuhan khusus milik perusahaan. Hal itu untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Tindakan itu diambil setelah berkaca pada kasus yang terjadi di Berau. Diketahui, kapal asal Vietnam yang masuk ke perairan Muara Berau membawa 20 ABK yang positif COVID-19. Wakil Ketua Satgas COVID-19 Kota Bontang, Letkol Ar Hoirul Huda mengatakan, monitoring terus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Selain itu untuk mencegah masuknya virus Omikron. Perusahaan pun terlapor dia. Jadi perusahaan itu melaporkan kepada kita, kepada kepolisian tentang warga asing yang masuk ke kita. Jadi saya tahu warga asing yang di PKT siapa, yang di Badak siapa, karena mereka wajib melaporkan di situ. Intinya perusahaan kita sudah himbau masing-masing satgas di internal mereka untuk prosedur pengecekan awal sampai dengan PCR, kemudian karantina sebelum bekerja itu dilakukan. Setiap perusahaan yang saat ini beroperasi dan aktivitas di pelabuhan harus menginformasikan kepada pihak kepolisian dan Kodim 0908. Apalagi saat ini ada proses pengerjaan pabrik yang menggunakan tenaga kerja asing harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Tim Satgas pun meminta internal di perusahaan harus tetap proaktif melakukan pencegahan dan langkah antisipasi penularan virus COVID-19 dari luar negeri. Karena khawatir akan adanya lonjakan kasus dengan munculnya varian baru. Dari Bontang, Rusdiana melaporkan. Jelang Natal dan Tahun Baru, Kantor Kesehatan Pelabuhan Entikong perketat pemeriksaan di PLBN untuk antisipasi masuknya varian baru Omikron. Sementara itu, untuk spesimen COVID-19, pekerja migran Indonesia atau PMI dikirim ke Jakarta untuk memastikan perbatasan aman dari varian baru itu. Pemeriksaan di pintu kedatangan pos lintas batas negara diperketat sejak munculnya varian baru Omikron. Semua pelintas batas yang tiba dari Malaysia wajib menjalani pemeriksaan kesehatan baik itu tes antigen maupun swab. Kantor Kesehatan Pelabuhan Entikong bersama Satgas Penanganan COVID-19 Perbatasan terus memantau perkembangan kasus COVID-19 di Sarawak untuk memastikan PMI yang pulang ke tanah air tidak terpapar varian baru. Dokter Umum KKP Entikong, Gilda Ditya Asmara menegaskan, pasca munculnya varian baru COVID-19 Omikron di Afrika Selatan, pintu perbatasan Indonesia dengan Malaysia langsung diperketat.
untuk mencegah masuknya varian baru tersebut melalui kepulangan PMI. PMI yang tiba dari Malaysia tetap menjalani protokol kesehatan sesuai SOP di masa pandemi. Wajib PCR dan menjalani karantina 3 hari bagi yang sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap, sedangkan yang belum mendapatkan vaksin, karantina 5 hari dan diberikan vaksin COVID-19 di tempat karantina. Gilda Ditya Asmara mengatakan, Satgas COVID-19 bersama KKP siap antisipasi lonjakan kepulangan PMI jelang Nataru. Personil medis dan sarana seperti mobil PCR dalam kondisi baik, begitu juga dengan reagen yang melakukan pemeriksaan sampel COVID-19 PMI cukup sampai akhir tahun. Sejak lama kita memang selalu memperketat dalam pemeriksaan, kita lakukan pemeriksaan baik dari menggunakan antigen ataupun PCR. Kemudian dalam rangka pengetatan adanya varian baru, kami memperkuat di bidang koordinasi dengan pusat dan pendataan dan pelaporan yang lebih intens. Dokter Umum KKP Entikong Gilda Ditya Asmara mengatakan, setiap hari sampel COVID-19 PMI dikirim ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan secara khusus. Jelang Nataru di PLBN, semua instansi melakukan pengetatan untuk mencegah masuknya varian baru COVID-19. Tim Liputan, TVRI Kalsel melaporkan. Akibat terendam air, puluhan hektar jagung hibrida di Kabupaten Barito Kuala mengalami gagal panen. Para petani merugi hingga puluhan juta rupiah. Puluhan hektar jagung hibrida di Desa Sido Makmur, Kecamatan Marabahan gagal panen tahun ini, membuat petani harus menelan kegagalan panen akibat genangan air yang tidak turun sepanjang 3 pekan terakhir dan menyebabkan jagung mati. Kendati sudah diupayakan dengan penyedotan mesin skala besar, intensitas hujan masih tinggi bersamaan air pasang. Total keseluruhan luasan lahan petani jagung di Sido Makmur mencapai 50 hektar. Per hektar rata-rata menelan biaya 12 juta rupiah untuk sekali masa tanam, mulai dari mengolah lahan, menanam benih, hingga pemupukan. Kita simpel aja, sudah jelas-jelas ini sudah terendam 3 minggu, kondisi ya terkini seperti ini, fatalnya sudah 1 minggu ini. Iya. Selama 2 minggu kami upayakan melakukan penyedotan pakai mesin yang 3 in sampai yang turbo sampai yang 6 in kami turunkan, tetap nggak mampu. Karena hujan tinggi, air pasang masuk, ya seperti inilah. Berhubung ini sudah dipastikan kami ini gagal panen, nggak cuma ini, sebenarnya ini berpuluhan hektar. Kalau global ini satu kampung. Usia jagung yang gagal dipanen ini cukup variatif, mulai dari baru ditanam, usia 1 dan 2 bulan, hingga menjelang masa panen. Terkait kondisi air yang masih bertahan hingga hari ini, para petani pun tidak dapat berbuat banyak dan hanya bisa pasrah. Tim Liputan, TVRI Kalsel melaporkan. Saudara, harga cabai rawit di Pasar Induk Tanjung Selor hari ini kembali naik. Dari sebelumnya Rp95.000, hari ini dijual Rp110.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga cabai merah besar tetap di harga Rp85.000 per kilogram. Selain itu, untuk Anda yang akan melakukan aktivitas pada esok hari, kami akan hadirkan informasi perakiraan cuaca yang kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Informasi selengkapnya dalam info publik. Saudara, sebelum mengakhiri Kalimantan Utara hari ini, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, berikut kami hadirkan kembali ringkasan berita utama hari ini.
Akibat curah hujan tinggi 2 kecamatan di Kabupaten Bulungan terendam banjir, ribuan kepala keluarga terdampak. BPBD Bulungan menghimbau warga tetap waspada terhadap banjir susulan. Satres Narkoba Polres Tarakan musnahkan 113,24 gram sabu. Hasil pengungkapan kasus di bulan November dengan 4 orang tersangka. Pemusnahan barang bukti sabu dilakukan dengan cara dilarutkan ke dalam air lalu dibuang ke kloset. Ringkasan berita utama tadi sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita dalam Kalimantan Utara hari ini. Akhirnya saya Lia Yunita Damanik beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.